Selamat pagi saudara sekalian, salam sejahtera saya ucapkan dari tempat saya di Australia. Puji Tuhan meskipun kita terpisah di seberang lautan, bisa karena negara, bukan karena kemauan kita, karena keadaan yang memaksa kita untuk selalu tinggal di rumah. Salam dari Gembala dan Jemaat dari GBDI Philadelphia yang ada di Adelaide. Kepada segenap jemaat GBDI Kasih Immanuel yang ada di Kebayoran Lama. Juga salam sejahtera khusus untuk Bapak Pendeta Paulus Hendrawan beserta Ibu, dan ucapan terima kasih saya juga kalau pada hari ini saya bisa masih diberikan kesempatan untuk kembali sharing firman Tuhan. Dan kita melihat saudara, keadaan dewasa ini membuat kita semua menjadi khawatir, membuat kita semua menjadi tidak tentu mau ngapain karena kita tidak tahu, karena adanya bahaya virus corona ini, wabah yang pandemik ini membuat seluruh dunia kemudian terjaga, kemudian berjaga-jaga bagaimana harus mengatasinya. Sampai saat ini kita belum tahu apa itu vaksin penawarnya, tapi satu hal, kepastian bahwa mereka yang berlindung dengan iman kepada Kristus tidak akan dikecewakan. Karena itu pemerintah memberikan ketentuan bahwa kita tidak boleh keluar rumah kalau tidak perlu sekali, dan saya di tempat tinggal saya di Perth ini sudah 1 bulan lebih saya harus tinggal di rumah, hanya keluar rumah kalau perlu ke supermarket atau ke dokter atau ke berolahraga di taman. Itu pun tidak boleh lebih dari 2 orang tentunya, kecuali keluarga. Nah, itu keadaan yang kita hadapi bersama, saudara. Saya rasa saudara di Indonesia juga mengalami hal yang sama juga, harus lockdown. Tetapi bukan berarti dengan kita dikunci di rumah, firman Tuhan juga dikunci. Kita berterima kasih dengan kemajuan teknologi yang membuat kita semua masih bisa menerima. Bahkan dengan adanya teknologi ini, saya berbicara di Australia bisa didengar di beberapa tempat, beberapa negara sekaligus yang menggunakan teknologi Zoom yang sama kan gitu. Multimedia yang ada dewasa ini, kalau kita gunakan untuk hal yang positif, akan sangat membantu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau negatif, isinya hanya untuk memberitakan hal-hal gosip, hoax, yang membuat apa? Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Karena begitu canggihnya sehingga kita menjadi percaya bahwa yang terjadi padahal itu hoax. Tapi kemudian kalau kita melihat lagi, itu terjadi pada waktu perjanjian, di kitab perjanjian baru, kita melihat lagi di dalam Matius 11 ayat 4-6. Bagaimana Yohanes Pembaptis dari penjara menanyakan identitas Yesus, menanyakan juga kompetensi Yesus sebagai Mesias itu benar enggak sih? Tapi dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Yesus jawabnya begini. Yesus menjawab mereka di dalam Matius 11 ayat 4 dan 6 dikatakan oleh Yesus. Pergilah. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar yang baik. Jadi dikarenakan dan berbagai orang yang berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di ayat 8. Kalau lihat selanjutnya di ayat 8. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kekecewaan yang timbul di dalam diri Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan luruskanlah jalan Tuhan. Dia suara yang berteriak-teriak di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dia membuka jalan untuk kedatangan Kristus. Bahkan dia dengan keadaannya sebagai seorang Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Waktu Yesus datang kepadanya untuk dibaptis, bilang apa? Yang datang setelah daripadaku, lebih kemudian daripadaku, dialah yang akan membaptis kamu dengan roh. Dan mengurai tali kasutnya pun, aku tidak layak. Dia tidak layak menguraikan tali kasut Yesus, bukan sebagai saudara sepupu dia lebih muda, tapi dia memandang Yesus sebagai anak Allah.
Dia merasa tidak layak. Tetapi waktu dia berjalannya waktu dengan melihat pelayanan Yesus, mungkin ada suatu kebimbangan, apalagi waktu dia di penjara. Kebebasannya terikat, dan dia bisa bebas lagi memberitakan firman. Nah, kemudian timbul keraguan. Tapi Yesus mengatakan, apa yang kau lihat? Udah murid-muridnya. Apa yang kau dengar? Dan apa yang kau imani? Kalau sudah lihat di ayat yang ke-8. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Penolakan terjadi di dalam hati. Penolakan terjadi berarti menggoyahkan iman dia. Kenapa? Karena dia melihat, dia yang mendengar, dan iman dia tergoyah. Nah, apa yang kita dengar? Seringkali kita tergoyahkan. Itu adalah pilihan, saudara. Saudara mau mendengar yang baik, melihat yang baik, pilihan. Tetapi kecenderungan manusia, setelah kejatuhan manusia pertama, yang diwariskan ke kita. Kecenderungan kita bukan pada yang baik. Seringkali kita hanya cenderung pada yang negatif. Nah, kalau waktu kita melihat pada waktu hakikat Allah menciptakan manusia, bukankah dikatakan marilah kita membuat manusia, menciptakan manusia menurut gambarnya. Gambar Allah, sesuai dengan gambarnya diciptakannya ya manusia, wanita, dan laki-laki. Adam dan Hawa. Dan sesuai dengan konsistensi Allah waktu dia mengatakan, sesuai petaku aku ciptakan kau hai manusia. Akibatnya apa? Atribut Allah ada pada diri manusia. Ini seringkali saya katakan, apakah yang melekat pada manusia pertama? Pada waktu Allah menghembuskan nafasnya itu, manusia dikatakan sebagai makhluk yang hidup. Dan dengan makhluk yang hidup berarti dia mewarisi, dia mempunyai atribut Allah apa? Kekekalan. Dan yang kedua apa? Dia mempunyai kehendak bebas. Kehidupan kekal, kehendak bebas, dan peta Allah itu ada melekat pada diri manusia. Tetapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kebebasan tetap mengikuti dia, tapi kehidupan kekal hilang. Mereka akan mati secara jasmani. Tetapi gambar Allah tidak pernah diambil dari manusia. Dan akibatnya ada hal termasuk juga adalah mengenai kehendak bebas. Nah, karena kehendak bebas inilah yang sering membuat manusia untuk memilih. Allah tidak menghendaki Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah membiarkan mereka menggunakan kehendak bebasnya. Allah membiarkan mereka untuk memilih tidak taat. Allah konsisten. Aku berikan kau kehendak, tapi apa yang kau pilih? Nah, itu ternyata saudara, kalau kita kehidupan kita sehari-hari saat ini banyak terpengaruh apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Seringkali kalau yang kita dengar yang baik, yang positif, membuat iman kita tumbuh. Tapi seringnya sekarang ini kan saudara lihat dengan adanya kasus corona ini. Yang kita hadapi seluruh umat manusia di dunia menghadapi kekhawatiran yang sama. Nah, seringkali hal ini dipakai oleh hal-hal orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoax, gosip, yang membuat mendukung mereka mencari keuntungan dengan kekacauan yang ada. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu kita mempunyai pilihan. Apa yang kita pilih? Kita mau memilih yang baik, mendengar yang baik, pilihan kita. Tapi seringkali kita suka ngintip-ngintip dengar, mencuri-curi dengar, mencuri-curi lihat. Apa sih yang kelihatannya yang ramai digunjingkan pada saat ini? Nah, memang kita manusia, kita sah-sah saja. Tuhan mengizinkan kita untuk melihat. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita untuk terpengaruh imanku. Itu pilihan. Nah, karena kehendak bebas itu tadi, orang kemudian pilih suka-suka dia. Bahkan kalau ada berita yang lebih seru, hoax yang bikin kacau, orang kemudian jadi lebih banyak ngikutin itu. Dan kemudian kalau hanya bimbang diri sendiri sih biar aja. Tapi kadang-kadang mempengaruhi orang lain sekeliling kita. Nah, berapa banyak waktu kita gunakan untuk bergosip ria, kemudian mempengaruhi orang ikut menjadi mendengar apa yang kita katakan, yang kemudian membuat dia juga ikut-ikutan jadi bimbang.
Allah tidak menghendaki hal itu. Tetapi Allah ingin kita hidup di dalam damai sejahtera karena iman yang timbul dari pendengaran. Konsekuensi dari kehendak bebas itu tadi besar sekali, saudara. Kita memilih mendengar firman Allah, melihat kenyataan kehidupan kita. Kita akan nampak jelas dalam kehidupan kita pribadi. Kita nggak perlu pusing melihat tetangga kita, siapa saudara kita. Kita lihat kita pribadi. Karena hubungan iman, kita menerima tumbuhnya iman adalah karena kita mendengar secara pribadi apa yang diberitakan dan disampaikan oleh firman Allah. Pertumbuhan iman kita, mungkin ada faktor sekeliling kita ikut membantu kita untuk jadi hidup benar. Karena ada ayat yang bilang, pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kita memang hidup di tengah di tengah lingkungan yang kondusif imannya. Bisa kita terpengaruh, terangkat. Tapi kemudian apakah kita ikut iman orang lain atau karena suasana itu membuat kita terangkat? Tapi kalau kita tidak membuat pilihan yang jelas, bahwa kita hanya mau mendengar firman Allah dan melihat keajaiban Kristus yang Dia lakukan dalam kehidupan pribadi kita. Sejak kita masih kecil, masih muda, pada waktu kita mulai mengenal Yesus. Hidup kita berubah pada waktu itu. Apakah sampai sekarang masih perubahan itu masih ada, kita pelihara? Atau kemudian terpengaruh dengan yang lain? Apakah iman kita sudah tumbuh menjadi dewasa atau tetap kanak-kanak? Orang yang dewasa adalah orang yang siap diajar, yang mau bertumbuh. Pertumbuhan rohani perlu ada pendengaran, perlu ada hikmat manusia. Kita belajar hikmat manusia. Kita belajar firman Allah dengan pikiran kita. Itu belajar kita. Tapi kalau berhenti sampai pikiran saja, tidak kita imani, kita tidak bisa bertumbuh. Ini adalah pelajaran dasar. Tapi seringkali kita perlu diingatkan lagi. Kita penuh Roh Kudus yang membuat kita bisa membuat firman itu tumbuh dalam kehidupan kita menjadi rema. Nah, seringkali hikmat manusia karena kita banyak belajar. Saya tidak mencela kita belajar. Kita semua belajar. Hikmat manusia kita, hikmat dunia perlu kita pelajari untuk hidup di dunia ini. Kalau kita tidak mempunyai, kita sekolah, kita diisi ilmu. Ilmu ada gunanya sudah untuk kehidupan kita. Untuk menghadapi dunia supaya kita, pertama kalau kita belajar, kadang-kadang seringkali kalau kita belajar di sekolah, kalau orang tua memberikan wejangan atau nasihat kepada anaknya, seringkali mengatakan, nak kamu belajar yang pintar supaya kamu nanti kalau dewasa hidup menjadi enak. Nah, buntut-buntutnya ke faktor apa sudah? Kalau belajar yang baik menjadi orang, misalnya, kemudian hidupmu jadi enak, akhirnya ujung-ujungnya apa? Berkat jasmani. Kau akan hidup, kau diberkati dan hidupmu enakan gitu. Akhirnya ujung-ujungnya adalah mamon juga gitu. Tidak salah, saudara. Tetapi satu hal, kita mempelajari ilmu di dunia, tapi ingat bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan hikmat manusiawi. Bukan hanya untuk menyerap ilmu yang ada di dunia, tapi yang penting hikmat yang Tuhan berikan untuk kita belajar ilmu pengetahuan adalah untuk memberitakan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tidak perlu menjadi seorang pendeta untuk menjadi hamba Allah. Kita tidak harus jadi penginjil untuk memberitakan kabar kesukaan. Kita tidak perlu menjadi seorang yang berdiri di belakang mimbar untuk bisa menjadi saksi Kristus. Tapi dengan ilmu hikmat yang Tuhan berikan dalam kemanusiaan kita, hikmat ilmu pengetahuan yang kita pelajari, kalau kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, memberkati orang lain, itulah pelayanan kita. Pilihan. Iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Itu yang membuat kita iman kita timbul. Kita melihat kesaksian orang lain, kehidupan orang lain. Kita mendengar kesaksian hidup orang lain. Iman kita bisa timbul. Tapi akan lebih bagus lagi
Kalau kita melihat dengan mata rohani kita, mendengar dengan telinga rohani kita apa yang Tuhan sampaikan melalui firman, dan membuat iman kita tumbuh. Iman kita tidak tergantung pada orang lain, tapi ada pengaruh lingkungan yang membuat iman kita menjadi kacau. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mendengar sesuatu yang negatif, melihat sesuatu yang sifatnya negatif, pengaruh nggak terhadap iman? Pasti. Kita akan meragukan. Kenapa? Kita memberikan porsi lebih banyak terhadap keraguan. Tetapi mengurangi porsi kepercayaan iman kita kepada firman Allah. Nah, itu yang dikatakan Tuhan memberikan hikmat ilahi. Memilih, mendengar firman akan menumbuhkan iman. Kita lihat lagi ayatnya di dalam Roma 10 ayat 17. Kita akan sama-sama melihat kitab Roma 10 ayat 17. Saya akan bacakan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Paulus menulis kepada jemaat di Roma bahwa iman timbul dari pendengaran, bukan pendengaran gosip, bukan pendengaran yang membuat kita khawatir, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus, siapa sih Kristus? Kristus adalah sang firman. Berapa banyak porsi kita berikan untuk mendengar firman Kristus, dan berapa porsi yang kita berikan hanya untuk mendengar hal-hal yang gosip yang membuat iman kita tergoyahkan. Itu pilihan kita, saudara. Tapi satu hal, kalau manusia kepunyaan Allah akan dibekali, saudara yakin nggak bahwa kita diutus sebagai anak Allah? Kita yang menyerahkan diri kepada Kristus, dan kita setiap hari mempunyai hubungan yang baik dengan Kristus, mempunyai saat teduh yang benar, duduk diam di dalam hadirat Allah. Saudara akan dibekali oleh firman itu sendiri. Kita lihat lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16-17. Kita sebagai anak Tuhan dibekali untuk setiap perbuatan baik. Dikatakan, saya akan bacakan 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dibekali untuk perbuatan baik. Siapa? Manusia kepunyaan Allah. Siapa yang dibilang manusia kepunyaan Allah? Kita kepunyaan Allah bukan sih, saudara? Pasti kita kepunyaan Allah. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, pada waktu Yesus bangkit, dan kita yang mempercayai dan kita menerima keselamatan itu, kita dihisapkan, kita diadopsi menjadi anak Allah. Kalau kita diadopsi menjadi anak Allah karena Kristus pada yang sulung, kita dianggap sebagai anak Allah, saudara-saudara Kristus secara rohani. Berarti kita kepunyaan Allah. Nah, untuk menjadi kepunyaan Allah, saudara, gak gampang. Kita menerima keselamatan gratis untuk menjaga keselamatan yang ada pada kita. Ada harga yang kita harus bayar. Karena dikatakan, dan engkau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Jangan sampai apa yang Kristus lakukan untuk kehidupan kita, yang kita semua mengalami, kita melihat tanda ajaib, kita melihat Kristus berkarya dalam kehidupan kita pribadi. Kita merasakan dari kita masih muda sampai seusia sekarang. Apakah Kristus pernah meninggalkan kita? Meskipun banyak kesulitan kita alami,
Bukankah dalam kesulitan kita melihat kemenangan bersama Kristus? Kita adalah kepunyaan Allah. Kalau kita mengaku diri kepunyaan Allah, kita menjaga kehidupan kita benar di hadapan Kristus, kita layak menyebut diri kita punya. Kita dibekali untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Kita melihat waktu Yesus berbicara pada seorang anak muda yang kaya. Dia mengatakan, Guru, perbuatan baik apa yang aku harus lakukan supaya aku bisa masuk surga? Ini anak muda sudah kaya seraya sekali. Punya semua punya, tapi dia ada kekhawatiran. Ada yang kurang. Dia ingin masuk surga. Kita dicukupkan oleh kehidupan Tuhan mungkin kita. Tapi kita kadang-kadang masih takut. Apakah surga masih bagian kita? Apakah kita punya anak? Tapi apakah Yesus bilang? Perbuatan baik yang kau harus lakukan, turutilah seluruh perintah Tuhan. Itu udah aku lakukan. Satu hal. Jualah hartamu. Berikan pada orang dan engkau ikutlah aku. Yang terakhir, ikutlah aku. Tapi orang seringkali terpaku. Loh, kalau aku mesti jual semua hartaku ikut. Enggak semua orang dipanggil untuk ikut Yesus saat itu. Seperti murid ke-12 Rasul. Mereka meninggalkan pekerjaan yang mengikut Yesus. Mereka tidak tahu mau ngapain ikut Yesus. Tapi ada karisma sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa mengikut Yesus. Ada sesuatu yang Tuhan taruh pada seseorang yang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, kemudian masalahnya bukan begitu, saudara. Masalahnya bukan karena bukan masalahnya kalau mengikut Yesus harus jadi miskin dulu. Enggak. Masalah itu adalah masalah hati. Kalau engkau mengikut aku, berarti engkau harus menyalibkan keinginan dagingku. Dan engkau harus melupakan dan aku tidak boleh menduakan Tuhan. Karena dikatakan tidak bisa seorang pun bertuhankan dua hal, Tuhan dan Mammon. Karena di mana hartamu, disitulah hatimu. Nah, kalau dikatakan mengikut Kristus, berarti hati kita tertuju kepada Kristus. Tidak bisa ketuju pada yang lain. Nah, itu kadang-kadang kita salah artikan. Bukan berarti kalau ngikut Kristus kita nggak boleh jadi orang kaya. Boleh, saudara, kalau saudara diberkati. Bukankah Tuhan memberkati sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus? Allah Bapa di dalam kita. Nah, kalau kita mulia di dalam Kristus, firman Allah ada di dalam diri kita. Kita manusia kepunyaan Allah. Kita dibekali untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Melakukan firman Allah. Melakukan kehendak Allah. Menjadi saksi garam dan terang. Itulah perbuatan baik yang Tuhan katakan. Kita dibekali. Firman Allah mengajar untuk menjadi orang yang dibekali perbuatan baik. Kita harus mengerti firman Allah. Kan George Washington terus mengatakan, to know the will of God is the greatest knowledge. To find the will of God is the greatest invention. But to do the will of God is your greatest achievement. Bahasa Indonesia begini. Mengetahui firman Allah adalah pengetahuan terbesar. Menemukan kehendak Allah adalah penemuan terbesar. Tapi melakukan kehendak Allah adalah prestasi terbesar dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita hidup dikatakan adalah manusia kepunyaan Allah. Kalau kita mengenal firman Tuhan, kita isi otak kita, kita mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Penemuan terbesar. Dan kemudian kita lakukan kehendak Tuhan. Itu dikatakan bahwa firman Allah menerangkan, mengingatkan, menegur. Kita bukan hanya menemukan, kita melakukan. Itu dikatakan kita manusia kepunyaan Allah. Kita siap dibekali oleh setiap perbuatan baik. Jadi mendengar, melihat firman Allah membuat iman kita tumbuh. Karena kita dibekali untuk menghadapi. Perbuatan baik apa yang Tuhan katakan? Kalau sudah lihat di dalam ayat firman Tuhan jelas.
Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Tinggal pilihan kita. Kita mau mendengar firman Allah, kita melihat fenomena yang ada yang membuat kita khawatir. Atau kita ingat Tuhan telah berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan bekal dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kita mempelajari firman Allah. Tuhan mengizinkan kita tuh tinggal di dalam hadirat. Tergantung saat teduh kita. Apa yang kita utamakan, berapa waktu kita berikan untuk duduk diam di dalam hadiratnya, mendengar firman, melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk. Dan kita selama ini, Tuhan selalu menyertai kita. Kita hidup di dalam pagar berkat Tuhan, apapun yang kita hadapi. Kalau iman kita tumbuh karena pendengaran, kita tidak memilih untuk mendengar sesuatu yang negatif. Kita hanya mengambil keputusan, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku melihat tanda-tanda ajaib yang Kau lakukan dalam kehidupan pribadiku. Dan aku menjadi garam, aku melakukan perbuatan baik. Aku menjadi saksi di mana aku dipanggil. Aku menjadi garam dan terang di mana aku berada. Bahkan di rumah pun pada saat ini, saudara bisa bersaksi lewat video. Saudara bisa bersaksi lewat multimedia. Kita berterima kasih kemajuan zaman, kemajuan kepandaian umat manusia. Kalau kita gunakan untuk firman Allah, untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita melihat hikmah yang lain dengan adanya wabah. Tadinya kan saya tidak bisa berbicara dari tempat ini, saya harus datang ke Kebayoran Lama. Ini di tempat ini setiap saat saya berbicara di beberapa gereja dalam waktu yang sama karena adanya rekaman. Firman Tuhan tetap bisa diberitakan dan saudara bisa melakukan yang sama. Dengan adanya fasilitas yang ada di dunia. Membuat nama Tuhan dimuliakan. Hanya tinggal bagaimana kita cara menggunakannya. Bagaimana cara menggunakannya tergantung lagi pilihan kita. Mau mendengar yang baik, melakukan yang baik, atau menambah kekeruhan yang ada di dalam kekacauan hoax yang ada di media sosial pada saat ini. Itu pilihan. Saya akan tutup dengan suatu rangkuman. Saya akan bacakan satu rangkuman, satu kalimat. Ujung-ujungnya begini, saudara. Roh Kudus membawa kita kembali kepada Alkitab untuk melihat, mendengar serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan iman pribadi kita. Ingat ya. Karena dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26 dikatakan oleh Yesus sendiri. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi perlu kuasa Roh Kudus. Dikatakan toh, mengajarkan segala sesuatu. Mendengar pengajaran Yesus. Mengingatkan otak kita, aku telah taruh untuk firman di dalam diri. Tetapi perlu kuasa Roh Kudus untuk bisa menjadikan firman itu hidup, membuat iman kita tumbuh. Saya ulangi dengan kalimat terakhir rangkuman. Roh Kudus membawa kita kembali kepada Alkitab untuk melihat, mendengar, serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan iman pribadi kita. Sekian firman Tuhan dan kita semua akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh menerima sebagian daripada firman-Mu. Kami masih boleh melihat bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih dengan adanya kemajuan teknologi sehingga meskipun kami berjauhan tapi kami bisa sama-sama belajar mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah tertabur jangan kembali sia-sia. Mulut hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi kiranya Roh-Mu yang menghidupkan setiap firman yang keluar. Kau lindungin jemaat-Mu yang ada di Kebayoran Lama. Kau berkati mereka satu persatu.
Juga Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kembali Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan selama ini boleh berkenan dan Kau memagari mereka juga dengan pagar berkat, sehingga mereka boleh menjadi terang dan garam di tengah masyarakat di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kiranya saudara-saudaraku sekalian ini juga diberkati Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, karunia daripada Yesus Kristus, keselamatan yang Dia berikan kepada kita, serta daripada kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk keberadaan kami saat ini. Kau tumbuhkan iman kami selalu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan